Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Slamet Rijadi. Rijadi terakhir dengan nama Suekamto di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927. Ia adalah putra kedua dari pasangan Raden Ngabi Prawipor Radeldo, seorang perwira pada Tentara Kasuruan, dan Suetati, seorang penjual buah. Saat Suekamto berusia 1 tahun, ibunya tidak sengaja menjatuhkan dia. Kemudian ia sering sakit-sakitan, dan untuk membantu menyembuhkan penyakitnya, keluarga menjualnya dan ritual suku Jawa kepada pamannya, Warnej Harjo. Setelah ritual, nama Suekamto diganti menjadi Slamet. Kemudian setelah ritual secara formal, ia adalah putra Warnej Harjo. Slamet tetap dibesarkan di rumah orang tuanya. Ia menganut agama Katolik, serta dikatakan bahwa sejak kecil sangat menyukai tikaran, berpuasa, dan hal-hal mistis lainnya. Slamet umumnya menempuh pendidikan di sekolah milik Belanda. Sekolah dasar dilalui Holland Island School Arjoino, sebuah sekolah swasta yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok agamawan Belanda. Saat bersekolah di sekolah menengah Mangkunegara, ia memperoleh nama belakang yaitu Rijadi karena ada banyak siswa yang bernama Slamet di sekolah tersebut. Saat di sekolah menengah juga ayahnya kembali membelinya dari sang paman. Setelah tamat sekolah menengah dan saat Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1142, ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Pelaut di Jakarta. Setelah lulus, dia bekerja sebagai navigator di sebuah kapal laut, dan Slamet Rijadi meninggal pada tanggal 4 November 1950 di Ambon dikarenakan akibat tertembak. 2. Peran Slamet Rijadi dalam menjaga keutuhan bangsa. Slamet Rijadi adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, berperan melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia memimpin Indonesia di Surakarta pada masa Perang Kemerdekaan dan terlibat dalam beberapa peristiwa penting, antara lainnya 1. Serangan 4 Hari Solo pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Slamet Rijadi memimpin serangan besar-besaran berlangsung selama 4 hari di Solo yang menyebabkan mundurnya pasukan Belanda. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa pada tahun 1927. Slamet Rijadi berperang melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang. Agresi militer 1, Belanda menguasai kota, tetapi Rijadi berhasil merebut kembali pada kota tersebut. Peran Rijadi adalah turut membantu mengirim pasukan untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Itu adalah Kita Rijadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Biografi Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah Menteri Panglima Angkatan Darat pada masa Orde Lama. Beliau dilahirkan di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 sebagai putra sulung dari Sarjo bin Suharyo, seorang pekerja di pabrik gula yang dijalankan Belanda, dengan istrinya Murtini. Sejak masa kecilnya, bakat militer dan kepemimpinan sudah terlihat dalam dirinya. Terbukti dari senangnya ia bermain perang-perangan dan biasa menjadi pemimpin anak-anak dan dalam kelompoknya. Pada tahun 1928, Yani masuk di HIS, Holland Inland School, sekolah setingkat SD di Purworejo. Melanjutkan ke Magelang dan lulus pada tahun 1935. Setelah itu, berturut-turut beliau belajar di Mulo, setingkat SMP di Bogor, dan lulus tahun 1938 dan melanjutkan ke AMS setingkat SMA di Jakarta, namun berhenti pada tahun 1940. Setelah itu, beliau mulai memasuki pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang, kemudian pendidikan HIHO di Magelang, lalu masuk pendidikan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor. Peran Ahmad Yani dalam menjaga keutuhan bangsa. Beliau banyak berperan baik secara tidak langsung maupun langsung terlibat dalam penumpasan gerakan separatisme di Indonesia. Di antaranya sebagai komando Brigade Diponegoro Divisi 3 yang membawahi Batalion Suryo Sumpeno, Batalion Daryatmo, dan Batalion Penuju. Ahmad Yani berperan dalam penumpasan pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun dengan mengirimkan Batalion Suryo Sumpeno untuk menumpas pasukan pemberontak di daerah sekitar Purwodadi dan Grobogan. Memimpin operasi Gerakan Banteng Negara GBN
kadang disebut Gerakan Banteng Nasional untuk menumpaskan pemberontakan TII di Jawa Tengah. Untuk melancarkan menumpas pemberontakan ini, pada tanggal 25 Maret 1953, Ahmad Yani membentuk pasukan khusus yang dinamakan Batalion Banteng Riders yang merupakan pasukan anti-gerilya yang menjadi pasukan inti yang menumpas TII. Memimpin Operasi 17 Agustus, merupakan operasi gabungan matra darat, laut, dan udara yang disiapkan untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Walaupun waktu persiapan operasi sangat singkat di bawah pimpinan Ahmad Yani Kota Padang. Geografi Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, lahir 3 Desember 1918, meninggal 6 September 2000, adalah seorang jenderal berpangkat tinggi dan politikus Indonesia. Ia bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia, dan ia tetap di militer selama gejolak berikutnya dari demokrasi parlementer dan demokrasi terpemimpin. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dari kekuasaan, ia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS di bawah Presiden Soeharto. Lahir dari keluarga Batak Mandailing di desa Huta Pungkut. Ia belajar mengajar dan mendaftar di Akademi Militer di Bandung. Ia menjadi anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda KNIL, tetapi setelah invasi Jepang ia bergabung dengan Pembela Tanah Air PETA. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mendaftar di Angkatan Bersenjata Indonesia yang masih muda dan bertempur selama Revolusi Nasional Indonesia. Pada tahun 1946, ia diangkat menjadi Komandan Divisi Siliwangi Unit Gerilya yang beroperasi di Jawa Barat. Setelah Revolusi Nasional berakhir, ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sampai ia diskors karena keterlibatannya dalam peristiwa 17 Oktober. Ia diangkat kembali ke posisi itu pada tahun 1995. Peran Abdul Haris Nasution dalam menjaga keutuhan bangsa. Peran Abdul Haris Nasution dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia antara lain peristiwa Bandung Lautan Api sebagai Komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia. Nasution memimpin dan mengorganisir pertahanan kota Bandung, pembentukan pemerintahan militer sebagai Panglima Markas Besar Komando Jawa. Nasution berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan militer, kantong-kantong militer, dan organisasi pertahanan rakyat. Perang teritorial. Nasution mengembangkan teori perang teritorial yang menjadi doktrin pertahanan TNI di masa depan. Pertempuran Surabaya pada 1942, Nasution bertempur melawan Jepang di Surabaya. Gerakan 30 September 1965. Nasution adalah satu-satunya pahlawan revolusi yang selamat dari gerakan 30 September 1965 yang juga dikenal dengan G30S PKI. Pembebasan Irian Barat. Nasution mendirikan Front Nasional Pembebasan Irian Barat (PNPIB) untuk meningkatkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat. Biografi Donald Ignatius Panjaitan. D.I. Panjaitan lahir pada 10 Juni 1925 di Desa Sitorang, Balege, Tapanuli. Donald, panggilan kecil D.I. Panjaitan. Lahir dari pasangan Herman Panjaitan dan Dina Pohan. Donald terbilang pintar sejak duduk di sekolah dasar Hollands Inland School atau HIS. Berkat kepandaiannya, ia diterima masuk Mer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, sekolah setingkat SMP pada zaman Hindia Belanda tanpa melalui ujian. Dikutip dari catatan Mardana Safwan dalam buku Major Jenderal Harunata D.I. Panjaitan. Donald muda sebenarnya ingin masuk Burger School atau HBS, sekolah menengah zaman Hindia Belanda yang biasanya diisi oleh kalangan elit. Peran D.I. Panjaitan. D.I. Panjaitan memiliki karir militer dan peran yang luar biasa dalam mempertahankan keutuhan dan keamanan NKRI. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, D.I. Panjaitan ditugaskan menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 atau Bukit Barisan Medan.